Oke, sudah muncul di kalian? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Jadi mungkin langsung aja ya supaya untuk mempersingkat waktu. Hari ini kita akan membahas mengenai ketidakpastian dan perilaku konsumen. Di mana tujuan pembelajaran dari bab ini adalah diharapkan kita semua mampu menganalisis pilihan konsumen dalam ketidakpastian, pilihan yang berisiko yang dapat dijelaskan melalui aspek psikologi konsumen. Jadi di dalam materi kali ini kita akan membahas apa sih gitu yang dimaksud dengan resiko itu sendiri dan bagaimana cara untuk menangani resiko tersebut gitu. Memang resiko akan selalu ada gitu, tapi paling tidak kita bisa untuk meminimalisirnya. Oke ya. Oke, sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai apa sih resiko itu gitu kan. Jadi resiko itu adalah suatu keadaan ketidakpastian akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang yang dapat menimbulkan suatu konsekuensi. Nah, di dalam menggambarkan suatu resiko, terdapat dua langkah penting. Yang pertama itu adalah nilai yang diharapkan atau expected value, yaitu probabilitas rata-rata tertimbang dari timbalan payoff. Lalu berikutnya yang kedua ada lagi variabilitas atau variability, yaitu kemungkinan hasil adalah sejauh mana kemungkinan hasil dari ketidakpastian situasi yang berbeda. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di situ ada probabilitas, di mana untuk probabilitas itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada probabilitas subjektif dan ada juga probabilitas objektif. Untuk probabilitas subjektif itu terdiri dari persepsi bahwa suatu hasil akan terjadi didasarkan pada penilaian atau pengalaman seseorang. Jadi ini kita berdasarkan dari hanya pengalaman seseorang. Sifatnya itu dari pengalaman satu orang aja gitu. Jadi makanya bisa dikatakan itu adalah subjektif seperti itu. Misalnya kalian punya nenek seperti itu kan biasanya bercerita tentang masa lalunya seperti itu. Nah itu hal itu merupakan bagian dari probabilitas subjektif. Jadi yang didasarkan dari pengalaman seseorang. Beda halnya dengan probabilitas objektif, yaitu suatu persepsi bahwa suatu hasil akan terjadi didasarkan tidak hanya dari penilaian atau pengalaman seseorang saja, tapi juga dilihat dari frekuensi peristiwa tertentu yang cenderung terjadi. Seperti itu. Nah, kita sampingnya bisa kita lihat di situ ada angka dadu ya. Dulu kita mungkin pernah bermain istilahnya itu apa ya? Yang permainan dengan dadu itu biasanya monopoli ya. Gitu kan. Nah, di dalam dadu itu kan terdiri dari 6 apa bahasanya? 6 angka gitu. Nah, di setiap 6 angka terdiri dari 6 sudut 6 kotak juga. Kita melemparkan dadu tersebut, nah yang akan keluar hanya satu angka saja kan. Berarti probabilitasnya adalah 1/5, karena kalau ditotalkan 6. Kita lanjut kembali. Berikutnya adalah nilai harapan atau expected value. Nilai harapan itu cenderung lebih kepada imbalan atau payoff, yaitu nilai yang terkait dengan kemungkinan hasil. Nilai harapan sendiri mengukur kecenderungan sentral, rata-rata imbalan atau nilai yang kita harapkan. Probabilitas rata-rata imbalan atau nilai harapan dalam suatu peristiwa itu biasanya kita tulis dengan persamaan sebagai berikut. Kalian bisa lihat di situ ada I dalam kurung X sama dengan PR1 X1 ditambah PR2 X2 ditambah bla 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 sampai PR per N sama X per N. Di mana PR1 itu adalah probabilitas sukses. Lalu X1 adalah imbalan sukses dan PR2 adalah probabilitas gagal, X2-nya adalah imbalan gagal. Sekarang kita langsung masuk aja ke contoh kasusnya. Di sini ada contoh kasus mengenai suatu bisnis eksplorasi minyak lepas pantai memiliki dua kemungkinan hasil. Jadi kemungkinannya itu hanya ada dua ya.
Yang pertama adalah apabila kategorinya adalah sukses. Apabila kategorinya sukses, ia menghasilkan imbalan sebanyak $40.000 per saham. Terus apabila kategorinya itu gagal, dia akan menghasilkan imbalan $20.000 per saham. Nah, jika probabilitas suksesnya adalah 25% dan gagalnya adalah 75%, berapakah nilai yang diharapkan? Yang ditanyakan di sini adalah nilai yang diharapkan atau expected value. Tadi sudah dibahas juga sebelumnya, persamaannya adalah IX sama dengan PR1 X1 plus PR2 X2. Nah, di sini kita tinggal masukin aja gitu untuk angkanya berdasarkan dari rumusnya. Jadi PR1 itu adalah probabilitas untuk yang suksesnya. Kita masukkan 25%, lalu untuk X1-nya adalah imbalan untuk yang suksesnya. Kita masukkan lagi $40, ditambah lagi ini adalah probabilitas yang gagal, yaitu 75%. Lalu untuk imbalannya sebesar 20%. Nah, setelah dapat hasilnya, kita tinggal jumlahkan aja. Jadi per PR1 dikalikan dengan X1 itu jumlahnya adalah 10, lalu PR2 dikalikan dengan X2 jumlahnya adalah 15. Kalau dijumlahkan, maka totalnya adalah $25 per saham. Jadi analisanya adalah nilai yang diharapkan dari suatu bisnis eksplorasi minyak lepas tersebut adalah sebesar $25 per saham. Oke, sampai sini masih mudah dipahami ya. Sebelum kita lanjut ke perhitungan yang selanjutnya, untuk nilai harapan atau expected value, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai variabilitas atau variability. Jadi, kalau kita ingin mengetahui tentang variabilitas atau variability, coba kita perhatikan dulu tabel berikut ini. Di dalam tabel tersebut terdapat dua pekerjaan. Pekerjaan satu berkaitan dengan komisi, pekerjaan dua berkaitan dengan gaji tetap. Lalu ada juga untuk hasil satu, untuk suksesnya terdapat probabilitas dan pendapatan. Hasil duanya yang gagal juga sama ya, terdapat probabilitas dan pendapatan. Lalu ada juga nilai yang diharapkannya berapa. Di sini kita bisa analisa, walaupun kedua pekerjaan memiliki nilai yang diharapkan sama, kita bisa lihat keduanya sama-sama menginginkan nilai yang diharapkan 1.500. Tetapi pendapatan yang diterima berbeda di antara keduanya. Kita bisa lihat pendapatannya yang satu pekerjaan 2.000, antara hasil yang diterima dengan nilai yang diharapkan, baik itu positif maupun negatif, itu yang menggambarkan resiko. Resiko itu bahasa di dalam teori ekonominya itu disebut dengan deviasi. Gitu. Jadi di sini kan kita kan menilai resiko. Kita di sini menilai perbandingan berapa. Di sini kan bisa melihat nih. Jadi perbandingan variasi. Kita lanjut. Variasi itu sendiri probabilitas setiap hasil dan dikalikan dengan 1000. Kita bisa lihat, saya balik lagi ke slide berikutnya. Nah ini, tadi kan probabilitasnya adalah 0,5. Kalian coba perhatikan, probabilitasnya adalah 0,5 untuk yang sukses ya. Jadi yang 0,5 ini dikalikan dengan 1000. Hasilnya adalah sebesar 500 gitu. Hasilnya adalah minus 500. Lalu untuk yang berikutnya, pekerjaan tetap adalah 0,99. 0,99 dikalikan dengan 1000. Jadi probabilitas dikalikan dengan 1000. Hasilnya adalah 990. Kenapa deviasinya itu hasilnya adalah minus? Itu disebabkan karena deviasi diperoleh dengan cara membalik probabilitas. Jadi dengan cara membalik yang tadinya positif menjadi negatif.
Kalau dia negatif menjadi positif karena kita ingin mencari kuadratnya nanti gitu. Jadi supaya tidak negatif seperti apa, kita karena ingin mencari supaya tidak negatif, oleh karena itu untuk yang deviasi itu kita harus membaliknya terlebih dahulu probabilitasnya. Deviasi sendiri tidak dapat memberikan ukuran variabilitas karena deviasi kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Untuk menghilangkan negatif dalam deviasi sehingga angka tersebut dapat digunakan dalam mengukur variabilitas, maka kita kuadratkan tiap deviasinya. Tadi kita sudah dapat deviasinya adalah minus 500 sama minus 990. Tujuannya kan kita mau supaya negatifnya ini jadi positif kan. Nah, maka syaratnya adalah kita kuadratkan, yaitu minus 500 dikali dengan minus 500. Hasilnya itu adalah 250.000, jadi positif dia. Lalu balik lagi, minus 990 dikalikan dengan minus 990. Yaitu hasil adalah sebesar 908.100. Nah, untuk mengukur variabilitas, kita harus menghitung standar deviasi, yaitu akar rata-rata tertimbang kuadrat dari deviasi hasil yang terkait dengan setiap hasil yang diharapkan nilainya wajar. Gitu. Persamaan untuk mencari rata-rata tertimbang kuadrat deviasi, persamaannya adalah sebagai berikut. Jadi W dalam kurung X sama dengan PR1 D kuadrat 1 ditambah PR2 D kuadrat 2, dan seterusnya. Dari persamaan tersebut, didapatlah estimasi sebagai berikut, atau didapatlah hasilnya sebagai berikut. Untuk pekerjaan 1, kita tinggal masukin rumusnya, W1 per X dikali X. Jadi 0,5 itu didapat dari probabilitas yang suksesnya, lalu dikalikan dengan deviasinya. Deviasinya dari yang sukses. Terus ditambahkan probabilitas yang gagalnya berapa, terus dikalikan dengan deviasi yang gagalnya. Hasilnya adalah $250.000. Untuk pekerjaan yang 2, kalian bisa lihat di tabel yang kedua atau di tabel yang atas tapi pekerjaan yang kedua. Probabilitas untuk sukses itu adalah 0,99. Sedangkan untuk deviasinya adalah 100. Lalu untuk yang gagal, probabilitasnya adalah 0,01. Lalu untuk deviasinya adalah 980, 100. Didapatlah hasil sebesar $9.900. Lanjut. Setelah kita mendapatkan rata-rata tertimbang deviasi, maka kita dapat menghitung varietas dengan mencari standar deviasinya. Nah, di sini standar deviasi 1, rumusnya adalah hasil dari deviasi yang tadi kita dapatkan, itu tinggal diakarkan, gitu. Tinggal diakarkan aja. Jadi akar dari 250.000 itu berapa, gitu. Kalian bisa coba sendiri ya untuk menghitung. Nanti sediakan kalkulator juga ya untuk menghitung kecil-kecilan aja sebenarnya sih. Jadi akar dari 250 didapatlah hasil sebesar 500. Lalu untuk standar deviasi yang kedua, yaitu akar dari 9.900. Didapatlah hasil 99,5. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, kita masukkan kembali ke dalam bagian tersebut. Jadi pekerjaan 1 sukses deviasi, gagal deviasi, lalu W per X, lalu ditambah lagi standar deviasinya, karena kita sudah mendapatkan sampai standar deviasinya. Nah, dari tabel tersebut kita bisa analisa, hal ini menunjukkan peluang hasil yang didapatkan pekerjaan 1 dapat berubah sewaktu-waktu lebih tinggi 5.000 daripada pekerjaan 2 yang hanya 99,5. Jadi dalam asumsi di sini, pekerjaan 1 itu lebih beresiko dibanding pekerjaan 2. Kenapa dia lebih beresiko? Karena untuk perubahannya itu dia mencapai sebesar 500. Sedangkan untuk yang kedua standar deviasinya itu hanya 99,5. Jadi dalam kategori ini pekerjaan 1 lebih memberikan resiko dibanding pekerjaan yang kedua. Lanjut berikutnya, pengambilan keputusan atas resiko. Pengambilan keputusan seseorang atas risiko itu dipengaruhi oleh pertimbangan antara nilai yang diharapkan dan variabilitas risiko. Kita bisa lihat di tabelnya. Jadi pekerjaan 1 di situ ada sukses, deviasinya berapa, gagal deviasinya berapa, lalu ada nilai yang diharapkan dan standar deviasinya.
Dari tabel tersebut, kita bisa melihat bahwa pekerjaan satu memiliki nilai yang diharapkan lebih tinggi daripada pekerjaan dua. Kita bisa lihat pekerjaan satu yaitu sebesar 1.600 nilai yang diharapkannya. Sedangkan pekerjaan dua itu 1.500 gitu. Jadi tetap masih tinggian yang pekerjaan pertama. Tapi ada tapinya. Hanya selisihnya itu 100 dibanding pekerjaan yang kedua. Tapi memiliki resiko yang berbeda juga, yang berbeda jauh juga. Gitu. Pekerjaan satu memiliki resikonya adalah sebesar 500, sedangkan pekerjaan dua hanya 99,5 gitu. Jadi secara nilai yang diharapkannya lebih besar, resikonya pun akan lebih besar. Cuma kalau di sini, kalau menurut saya sih nilai yang diharapkannya tidak sebanding dengan resiko yang diharapkannya, karena selisihnya cuma 100, tapi resikonya lebih besar dibanding pekerjaan satu dan pekerjaan dua. Selain dipengaruhi oleh nilai yang diharapkan dan varietas resiko, sikap orang menghadapi resiko juga mempengaruhi keputusan yang akan mereka ambil gitu. Jadi sikap orang itu beda-beda ya. Jadi sikap orang itu ada 3. Di sini kita bisa lihat. Jadi sikap orang itu ada yang seseorang itu enggan mengambil resiko atau biasa disebut dengan risk averse, yaitu seseorang yang lebih memilih penghasilan tertentu daripada pendapatan yang beresiko, yang nilai diharapkannya adalah sama. Nah, ini contohnya kalau misalnya tipe orang yang risk averse itu adalah dia cenderung lebih bermain aman. Kita lebih ambil contohnya adalah seperti contohnya pegawai gitu kan, pekerja gitu. Jadi dia setiap bulan mendapatkan penghasilan dengan resiko yang minim karena jatuhnya adalah resikonya yang penting asal selama dia sehat bisa bekerja, maka dia akan menghasilkan uang gitu kan. Nah, beda halnya dengan seorang yang risk taker yang kategori ketiga, seseorang yang suka mengambil resiko. Jadi untuk kategori yang ketiga itu adalah seseorang yang lebih memilih penghasilan beresiko daripada pendapatan tertentu dengan nilai yang diharapkan sama. Untuk tipe orang yang risk taker ini, itu tipe orang yang berani dalam mengambil resiko. Semua ada plus minusnya. Kalau dia yang berani mengambil resiko, sekalinya dia mendapatkan keuntungan, maka dia akan mendapatkan keuntungan besar. Tapi kalau seandainya dia mendapatkan kerugian, hal yang didapat juga sama akan besarnya, gitu. Untuk contoh yang ketiga itu adalah contohnya adalah pengusaha, gitu. Jadi dia memiliki sebuah perusahaan, dia menanamkan modalnya, lalu berikutnya dia bagaimana caranya itu modalnya itu balik dengan keuntungan yang diperoleh dari turnover daripada perusahaan tersebut gitu. Kan kalau misalnya sebuah perusahaan itu tidak selalu selamanya untung, terkadang ada yang namanya rugi, namanya juga usaha kan. Tapi kalau sekalinya untung jumlahnya akan melebihi jauh dibanding berkali-kali lipat dari jumlah yang normal gitu. Jadi kategori yang ketiga itu adalah lebih ke pengusaha atau risk taker itu adalah seseorang yang lebih mengambil resiko yang lebih. Nah, ternyata ada titik tengahnya nih, ada tipe yang tengah-tengahnya atau seseorang yang netral, yaitu tipe yang nomor 2. Jadi dia terkadang tidak berani mengambil resiko, terkadang suka mengambil resiko gitu. Jadi dia apa ya, titik tengahnya, nggak jelas gitu kan, dia arahnya ingin yang kemana. Nah, ini contohnya kan ada seperti ini, ada pekerja, tapi dia memiliki usaha di luar juga gitu, sambil bekerja, tapi dia memiliki usaha sendiri juga gitu. Dia berharap itu punya pendapatan tetap, tapi dia juga berharap ada resiko. Nah gitu. Jadi mungkin di sini dia punya penghasilan ditabung, hasil dari tabungan tersebut dia buat usaha gitu kan. Jadi dua-duanya jalan. Nah, seorang ini adalah dia bersifat netral atau biasa dibilang terkadang seseorang ini berani mengambil resiko, tapi terkadang seseorang ini juga tidak berani mengambil resiko. Nah, itu kurang lebih adalah beberapa sikap seseorang dalam menghadapi resiko selain dilihat daripada tadi data untuk profitabilitasnya ya, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini terdapat premi resiko. Jadi premi resiko adalah jumlah uang yang akan dibayarkan oleh orang-orang yang menolak resiko untuk menghindari pengambilan resiko. Nah, contohnya apa? Kita bisa lihat tabel di samping ya. Jadi dari gambar tersebut kita mengetahui seseorang memiliki 5 pilihan pekerjaan. Ada pekerjaan A, C, E, F, dan G. Nah, kita lihat
dari masing-masing pekerjaan tersebut, jika seorang memiliki EX sama dengan 14, maka ia memilih pekerjaan F. Namun bagi risk averse, ia berani membayar premi sebesar 4, yaitu selisih antara 20 dikurangi 6, untuk menghindari resiko saat mengambil pekerjaan F gitu. Jadi kalian bisa lihat ya selisihnya ya. Jadi 20 dikurangi 16 selisihnya dalam 4. Nah, selisih itu adalah yang disebut dengan premi resikonya yang harus kita bayarkan supaya kita terhindar dari suatu resiko gitu. Nah, di sini contohnya adalah asuransi, misalnya asuransi kesehatan. Kita membayarkan preminya tiap bulan, seperti itu dengan harapan kalau suatu saat sakit itu ada yang untuk backup, setidaknya kita tidak mengeluarkan biaya, tapi kita bisa klaim daripada asuransi tersebut, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tidak sakit, ya berarti jatuhnya premi asuransinya itu tidak akan dapat kita uangkan gitu, karena statusnya untuk asuransi itu adalah bukannya seperti bunga bank yang kalau kita nabung nanti akan dapat penghasilan bisa kita ambil kembali. Jadi kalau premi risiko kita kan menghindari risiko supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah, kalau misalnya kita sakit, misalnya kita ke dokter nih, kita sakit nih, cukup lumayan parah, berapa hari, misal seminggu, habis 100 juta. Kalau kita tidak pakai asuransi, kan kita akan menggunakan biaya tersebut 100 juta tersebut ya. Tapi kalau kita menggunakan asuransi, kita bisa klaim dari asuransi tersebut, dan nanti yang akan membiayai ke rumah sakit tersebut adalah dari pihak asuransi tersebut gitu. Jadi sekarang banyak ya jenis usaha yang sebagai untuk menghindari resiko itu sendiri gitu. Ini contohnya adalah seperti yang di bagian tersebut ya. Baik, lanjut lagi. Berikutnya adalah terdapat 3 cara yang kita gunakan untuk mengurangi resiko. Ada diversifikasi, asuransi, sama nilai informasi. Kalau diversifikasi adalah praktek mengurangi resiko dengan mengalokasikan sumber daya untuk berbagai kegiatan yang hasilnya tidak terkait erat. Nah, kira-kira untuk contoh diversifikasi ada yang mau kasih contoh nggak ya? Kira-kira apa ya? Ada yang bisa mau ngasih contoh? Jadi clue-nya adalah mengurangi resiko dengan mengalokasikan sumber daya untuk berbagai kegiatan yang hasilnya tidak terkait erat. Kalau ada yang mau kasih contoh kasusnya, penjelasannya silahkan. Saya paling ngasih clue-nya ya, misalnya gini, kita punya telur di dalam sebuah keranjang gitu kan. Nah, keranjang tersebut takutnya itu kan nanti jatuh ya, gitu. Takutnya jatuh. Kalau keranjang tersebut jatuh, semua telur kita masukkan ke dalam keranjang tersebut, maka secara otomatis telur-telur yang ada di atasnya akan pecah, gitu, beresiko kan. Nah, ini kita bagaimana caranya mengurangi resiko supaya telur-telurnya itu tidak pecah semua gitu. Ya, asumsinya adalah kita membeli keranjang lagi gitu kan, kita taruh keranjangnya di keranjang yang lain telurnya. Jadi kalau satu keranjang itu jatuh, telurnya hanya jatuh di keranjang tersebut aja, tapi yang keranjang yang lain itu masih aman. Jadi mengurangi resiko gitu, enggak 100% tiba-tiba telurnya pecah gitu. Kalau begitu kan pusing ya, semuanya habis gitu kan. Tapi kalau kita bagi-bagi, maka resikonya juga akan dibagi-bagi, akan berkurang. Nah, saya udah kasih clue-nya nih, kira-kira siapa yang mau ngasih contoh ya? Ada yang mau ngasih contoh kah? Ada yang mau kasih contoh? Oke, tidak ada yang mau kasih contoh ya? Oke, ya sudah. Berarti nggak ada yang ingin tambahan ya. Biasanya kalau di kelas aktif-aktif, ini kenapa kalau pas gini kurang aktif ya? Tapi nggak apa-apa. Jadi ini contohnya adalah misal kalau misalnya kita buka sesuatu usaha, misalnya adalah kita buka sesuatu es krim misalnya kan. Nah, hasil dari keuntungan es krim tersebut kita tidak ingin buka usaha produk yang sejenis atau perusahaan cabang yang kedua, cabang ketiga, cabang keempat gitu dalam bidang yang sama. Karena dikhawatirkan kalau es krim kan hanya laku di musim panas, tapi dia di musim dingin tidak laku kan. Nah, bagaimana caranya supaya di musim
dingin dia laku. Nah, dia dari yang tadinya keuntungannya hanya dari jualan atau usaha es krim, dialihkan ke yang lain yang di musim dingin hancur. Misalnya adalah dia usaha yang bentuknya sama minuman tapi misalnya wedang jahe gitu kan. Kalau wedang jahe kan di musim dingin dia akan laku, tapi di musim panas dia nggak laku. Jadi di setiap musim dia tidak terganggu gitu. Jadi telurnya itu dipindahkan supaya apabila keranjangnya itu terjatuh, semua telur-telur yang ada di atasnya itu nggak pecah semua gitu. Ada telur yang tidak pecah karena ditaruh di keranjang yang lain. Maksudnya adalah seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya adalah asuransi, yaitu praktik mengurangi resiko dengan membayar premi kepada pihak ketiga yang bertanggung jawab jika pembayar premi mengalami resiko. Ini tadi kita bahas ya. Contohnya, misalnya kalau misalnya kita sakit gitu kan, kita tidak ada asuransi, secara otomatis kita misalnya akan keluar duit 100 juta. Tapi kalau misalnya kita mengikuti asuransi, kita bayar preminya, tiba-tiba kita sakit, gitu, keluar duit 100 juta. Nah, 100 juta ini bukan menjadi biaya kita, gitu, tapi adalah biaya dari si bertanggung jawab itu, pihak ketiga itu. Maka mereka yang akan cover daripada biaya asuransi tersebut. Memang biasanya ada limitnya, gitu. Tapi kalau selama masih di batas limit, jadi dari pihak ketiga itu asuransi tersebut yang akan menanggulanginya. Lanjut, berikutnya ada nilai informasi atau value of information, yaitu perbedaan antara nilai yang diharapkan dari suatu pilihan ketika ada informasi yang lengkap dan nilai yang diharapkan ketika informasi tidak lengkap gitu. Jadi perbedaannya di sini adalah kita menangkapnya itu kalau misalnya ada informasi yang tidak lengkap, terus hasilnya apa, yang diharapkan seperti apa, dibandingkan dengan ketika kita informasinya tidak lengkap seperti itu. Jadi perbedaan nilainya kalau kita asumsikan seperti apa ya, misalnya di sini nilai informasi. Jadi kalau misalnya kita asumsikan itu sebagai contoh, misalnya kalau misalnya kalian nih ingin ujian nih gitu kan, kita asumsinya seperti itu aja dari nilai informasi yang lengkap dan tidak lengkap. Kalian malamnya itu sudah persiapan dengan sungguh-sungguh gitu, dengan secara lengkap. Secara otomatis besoknya kalian pasti akan percaya diri dalam mengerjakannya. Tapi beda halnya nih kalau kalian informasinya kurang lengkap nih, dalam artian kenapa kurang lengkap gitu kan, karena kalian tidak belajar dengan sungguh-sungguh atau serius, jadi menyebabkan informasinya kurang lengkap. Nah, maka kalian besoknya apabila kalian mengikuti ujian, itu pasti kalian akan terganggu atau bermasalah. Karena apa? Karena informasi yang kalian dapat kurang lengkap gitu. Ini juga sama seperti meyakinkan ya. Jadi biasanya orang itu pasti selalu mengharapkan informasi yang lengkap dibanding informasi yang tidak lengkap. Karena apa? Kalau informasi yang lengkap, kita bisa menganalisa supaya mengurangi resiko. Tapi kalau informasinya tidak lengkap, nah itu nanti akan mengakibatkan resiko gitu, karena informasinya tidak tersampaikan semua. Oke, baik. Berikutnya sudah referensi ya, berarti tandanya untuk minggu keempat ini materinya sudah selesai, sudah kita ulas semua. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Boleh. Yang diversifikasi. Kenapa? Kalau misalkan contohnya kayak Indomie, bikin Indomie harganya murah ya Pak. Nah, terus kayak dia kayak mau bikin pasar lagi buat yang kelas atas gitu Pak. Terus misalkan bikin Indomie yang premium, itu termasuk gak Pak? Itu bukan termasuk ya, karena apa? Karena di situ adalah saling terkait, sama-sama Indomie gitu. Di sini kita melihatnya adalah berdasarkan resikonya yang kamu lihat gitu. Kalau kamu sama-sama misalnya nih buka usaha, kamu untung misalnya ya, dari usaha kecil terus ke usaha yang lebih besar gitu kan, kalangannya lebih beda gitu yang kamu maksud kan. Tapi kamu masih di apa namanya penjualannya itu saling terkait, sama-sama mie gitu kan. Nah, takutnya nanti kalau misalnya ada suatu kelangkaan mie-nya gitu, kamu nggak bisa buat bahan bakunya, atau misalnya orang udah jenuh sama mie misalnya kan, nah itu kan akan mempengaruhi kepada
penjualan kamu gitu atau bisnis kamu gitu. Maksudnya gini, diversifikasi itu adalah kamu memiliki suatu usaha nih. Nah, kamu keuntungannya itu kamu harus buat di luar daripada yang nggak ada hubungannya sama usaha kamu gitu. Misalnya kalau misalnya kamu ingin tadi kan usaha mie ya, kamu kan ngeliatnya dari kalangan gitu kan. Misalnya mie nih, nah takutnya mie itu ada masaknya gitu. Setiap orang suka jenuh lah atau apalah gitu. Nah kamu beralih lagi, jangan keuntungannya itu kamu jangan buat untuk usaha mie lagi atau kamu jangan bikin cabang juga gitu. Tapi kamu bikin lagi adalah hal yang berbeda, yang tidak ada hubungannya sama mie. Misalnya minuman atau makanan juga boleh, tapi yang nggak ada hubungannya sama mie. Misalnya kamu buat seblaknya atau kamu buat yang lain gitu. Jadi di sini ngelihatnya itu adalah resikonya yang kita lihat. Jadi maksudnya adalah di sini kan kita harus mengurangi resiko ya. Gitu. Kalau semuanya disambung adalah untuk jenis skala penjualannya, skala bisnisnya itu dibedakan gitu. Jadi kalau misalnya jualan mie, ya mungkin keuntungan berikutnya kamu ada keuntungan berikutnya buka usaha kembali, buka usaha yang lainnya. Jadi kalau misalnya mie-nya itu kurang laku, nah maka yang usaha kamu yang lainnya itu bisa ngebantu gitu. Maksudnya jadi, udah paham ya maksudnya ya? Paham, Pak. Oke, baik. Ada lagi tadi selain tadi siapa ya? Iya, Pak. Ada lagi yang lainnya yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, untuk slide-nya mungkin bisa saya stop dulu ya. Nanti untuk materinya, slide presentasinya seperti biasa akan saya kirim di grup kelas gitu. Namun sebelum kita tutup, saya coba ingin absen terlebih dahulu ya untuk di minggu yang keempat ini. Oke, saya mulai dari Afif Samudra. Halo, Afif Samudra, apakah ada? Oke, berarti Afif Samudra tidak hadir ya. Lalu berikutnya Aldrin. Hadir, Pak. Oke. Alexander. Ada, Pak. Oke. Alfian Ramdhani. Hadir, Pak. Oke. Alif Adinsyah. Saya ulang ya. Alif Aldinsyah. Oke, berarti Alif tidak hadir ya. Berikutnya Ana Uliah Zakiah. Hadir, Pak. Oke. Lalu Andika Raffi. Hadir, hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Semangat benar. Lanjut, Anissa Dwi Mulyani. Hadir, Pak. Oke. Bagas Galih. Hadir, Pak. Oke. Dara Shiva. Hadir, Pak. Oke. Dean Sandi. Hadir, Pak. Oke. Farah Khairunisa. Hadir, Pak. Oke. Farhan Prabaswara. Hadir, Pak. Oke. Lalu Hizkia Nizel. Hadir, Pak. Oke. Ikhwan Bayu. Hadir, Pak. Oke. Kira Nabila. Hadir, Pak. Oke. Lydia Lisnawati. Hadir, Pak.